Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan bertemu dan berdiskusi dengan pedagang thrifting di tengah polemik kelangsungan bisnis thrifting. Purbaya memastikan sikap tegas terhadap penindakan para ilegal masuk ke Indonesia ini guna melindungi pelaku UMKM. Polemik keberlangsungan bisnis thrifting di tanah air terus bergulir. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan bertemu dan berdiskusi dengan para pedagang thrifting. Hal ini dikarenakan Purbaya tidak memiliki permasalahan dengan para pedagang thrifting. Purbaya mengungkapkan tidak peduli dengan keberlangsungan bisnis thrifting karena barang ilegal yang masuk ke Indonesia seperti pakaian bekas tetaplah ilegal dan harus dilakukan penindakan. Purbaya memastikan sikap tegas terhadap penindakan barang ilegal masuk Indonesia ini guna melindungi pelaku usaha tanah air dan pasar dalam negeri. Pasalnya 90% perekonomian Indonesia disumbang oleh permintaan dari dalam negeri. Ingin mempertemukan Bapak dengan penjual thrifting, bagaimana Pak pendapat Bapak? Nggak ada kasus kan? Saya posisinya kan jelas. Barang ilegal ya ilegal, itu aja. Saya diskusi nggak ada case. Apa yang mau didiskusikan? Nggak ada. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sejak 2024 hingga Agustus 2025, terdapat 2.584 kasus penyelundupan pakaian bekas yang ditindak. Sementara pada 2023, operasi gabungan Bea Cukai dan Polri menghasilkan pemusnahan 7.363 balpres senilai 80 miliar rupiah. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen, Rifai Silalahi, mengaku para pedagang membayar ratusan juta rupiah per kontainer ke oknum petugas di pelabuhan. Rifai juga mengklaim adanya pembayaran suap guna meloloskan pakaian bekas impor ilegal. Para pedagang mengusulkan solusi agar usaha mereka diakui negara. Salah satunya meminta pemerintah untuk menghentikan sementara penindakan oleh aparat penegak hukum sampai ada titik temu dan solusi jangka panjang yang jelas. Para pedagang juga mengusulkan agar impor pakaian bekas dilegalkan atau dimasukkan dalam kategori barang larangan terbatas atau LARTAS yang diatur melalui kuota resmi. Rifai menilai pelarangan bisnis thrifting akan berdampak pada 7,5 juta pelaku bisnis thrifting di seluruh Indonesia. Jadi pernyataan Menteri kemarin, kalau dia memberantas thrifting dari hulunya, otomatis secara tidak langsung akan membunuh, akan mematikan kurang lebih 7,5 juta manusia. Karena semua ini yang berhubungan dengan thrifting. Jadi usaha ini mulai dari Sabang sampai Merauke, Pak. Sudah bergantung, sudah mengusahakan usaha ini turun-temurun. Bahkan kita sekolah pun kita memenuhi kebutuhan sehari-hari hasil dari thrifting ini. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, Pak. Kita berharap solusi buat kita adalah ini dilegalkan. Tapi kalaupun memang tidak bisa dilegalkan, harapan kita ini diberi LARTAS, Pak. Artinya ada barang larangan terbatas. Pemerintah resmi memberikan sejumlah diskon tarif tol serta tiket transportasi untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pemberian diskon tarif tol dan transportasi umum ini diharapkan dapat mengurai kepadatan jalur darat sekaligus meningkatkan belanja masyarakat. Pemerintah resmi memberikan sejumlah diskon tarif tol serta tiket transportasi untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Potongan tarif tol berlaku di 26 ruas jalan tol yang mencakup 2 ruas tol di Jabodetabek, 9 ruas tol Trans Jawa, 3 ruas tol Nun Jawa, serta 12 ruas tol Trans Sumatera. Diskon tarif tol diberikan di kisaran 10 hingga 20% selama 3 hari pada 22, 23, dan 31 Desember 2025. Untuk angkutan laut, PT Pelabuhan Indonesia memberikan diskon sebesar 20% berlaku untuk pembelian tiket pada 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Fasilitas serupa juga disediakan untuk layanan penyeberangan PT ASDP pada periode yang sama.
Untuk angkutan kereta api kelas ekonomi, potongan diskon diberikan sekitar 30% untuk keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Sementara untuk angkutan udara, pemerintah memberikan diskon berkisar 13 hingga 14% selama periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Terkait dengan diskon tarif tersebut mencakup tiket kereta api, angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan udara, dan dari Kementerian PUPera sudah menyiapkan terkait dengan tarif diskon tarif tol selama 3 hari, yaitu 22, 23, dan 31 Desember. Pemberian diskon tarif tol dan transportasi umum ini diharapkan dapat mengurai kepadatan jalur darat sekaligus meningkatkan belanja masyarakat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta aturan segera ditegakkan di bandara yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Presiden meminta jajaran menteri terkait untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkap bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti Bea Cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Presiden Prabowo langsung meminta jajaran menterinya untuk menindak tegas bila ada pelanggaran aturan dalam operasional bandara ini. Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Sementara itu, Kementerian Perhubungan pastikan bandara yang berada di Morowali ini mengantongi izin dan terdaftar sebagai bandara khusus. Kementerian Perhubungan juga menegaskan telah menempatkan personilnya di bandara ini. Tahun yang lalu. Nah, saya Morowali kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana, Pak. Bandara IMIP dikelola oleh pihak swasta dan bandara ini berlokasi di Desa Fatuvia, Kecamatan Bohodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mendorong rencana penyembelihan dam jamaah haji dapat dilakukan dan keputusan ini tinggal menunggu fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Ibadah haji tahun 2026 sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun 2026, ibadah haji berada di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Sejumlah kebijakan pun sedang digodok pemerintah. Salah satunya terkait pemotongan hewan dam yang biasanya dilakukan di Arab Saudi. Mulai tahun depan kemungkinan bisa di Indonesia. Rencana ini terus didorong dan masih menunggu fatwa resmi MUI. Kita berharap segera ada fatwa tentang terkait dam yang kemungkinan bisa dilaksanakan di Indonesia. Itu berarti belum ada ya sampai sekarang keputusan final dari MUI belum. Sementara dari beberapa ormas Islam yang ada belum secara resmi membolehkan, tapi sudah memberi lampu kuning untuk bisa ke sana. Tapi belum lampu hijau. Sebelumnya, MUI melalui Fatwa nomor 41 tahun 2011 menyatakan bahwa penyembelihan di luar tanah haram tidak sah. Namun, MUI belum menutup sepenuhnya rencana penyembelihan dam dilakukan di Indonesia. Jika pemerintah Arab Saudi menyetujui, maka kemungkinan untuk dilakukan di Indonesia terbuka lebar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembangunan MRT fase 2A masih terus dilakukan dan dicanangkan rampung pada 2029. MRT Sawah Besar menjadi stasiun MRT paling dalam dengan dasar mencapai 28 meter dari permukaan. Pembangunan Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta fase 2A P202 tengah memasuki tahap krusial dengan capaian progres 60,2% hingga akhir November 2025.
Fokus utama fase ini adalah penyelesaian struktur stasiun Sawah Besar dan persiapan pengeboran terowongan ke arah utara. Proyek yang membelah kawasan bersejarah Gajah Mada dan Hayam Wuruk ini menghadapi tantangan teknis yang tidak biasa. Kondisi lapangan memaksa kontraktor menerapkan rekayasa struktur bawah tanah yang belum pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia demi menyiasati keterbatasan lahan. Ya, seperti inilah progres pembangunan stasiun MRT Sawah Besar. Memang sedikitnya hingga bulan November 2025 progres pembangunan sudah mencapai 60,2%. Dan hal yang unik di stasiun MRT Sawah Besar ini, yakni stasiun dibangun secara bertingkat. Dan stasiun MRT ini menjadi stasiun MRT terdalam dengan titik terdalam mencapai 28 meter. Untuk tingkatan kedua nantinya diperuntukkan bagi Anda yang akan menuju ke arah Bundaran HI, dan titik terdalam yakni di tingkatan keempat ini nantinya akan diperuntukkan bagi Anda yang akan bepergian ke arah Jakarta Kota. Selain penerapan teknologi stuck tunnel atau terowongan susun, aspek keselamatan jangka panjang menjadi prioritas utama mengingat posisi stasiun yang berdampingan dengan Kanal Ciliwung. Desain stasiun telah dilengkapi dengan proteksi banjir 200 tahunan dan struktur yang mampu menahan beban gempa maksimal sesuai standar SNI terbaru. Sedikitnya 2 mesin bor raksasa atau TBM tengah disiapkan untuk melanjutkan pengeboran menuju stasiun Mangga Besar. Ditargetkan terowongan level bawah akan tembus pada April 2026, disusul terowongan level atas pada bulan Juli di tahun yang sama. Namun, tantangan terbesar bukan hanya pada rekayasa sipil, melainkan upaya konservasi cagar budaya. Penggalian di kedalaman 28 meter ini kerap menemukan jejak infrastruktur masa lampau era Batavia yang membutuhkan penanganan khusus bersama para arkeolog. Kita ketemu rel tram. Jadi di sini cukup panjang ya rel tram ini pada saat tahun 2022-2023. Jadi kita memindahkan rel tram ini ke tempat lokasi yang lebih aman. Kemudian kalau kita lihat lagi heritage, itu di sebelah kita di kanal itu ada suatu kayu penahan tanah yang ratusan tahun ya, yang sudah dibangun dari awal, sehingga kita melestarikan kayu tersebut. Jadi kita nggak membongkar kayu, nggak merusak, tapi kita mengangkat satu persatu. Dengan tingkat kerumitan tinggi dan upaya pelestarian sejarah tersebut, proyek ini menelan anggaran mencapai 8,2 triliun rupiah di luar pajak yang bersumber dari pinjaman GICA. Jika seluruh tahapan pengeboran berjalan lancar, maka seluruh terowongan fase 2A dari Bundaran HI hingga kota dipastikan akan tersambung sepenuhnya pada Agustus 2026 mendatang. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai sekarang Anda harus berpikir 2 kali untuk buang sampah sembarangan karena Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa haram membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Fatwa haram buang sampah ke sungai, danau maupun laut ditetapkan karena dinilai merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Fatwa ini disahkan dalam Munas ke-11 MUI pada tahun ini dan MUI menegaskan untuk menjaga kebersihan perairan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial umat Islam. Selain itu, pengolahan sampah termasuk ibadah sosial yang memiliki nilai amal dan harus dijalankan setiap muslim.